Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan tentang tafsir tadabbur surat An-Naba. Kita sampaikan sebelumnya bahwa surat An-Naba termasuk surat Makkiyah. An-Naba berarti berita. Dinamakan surat An-Naba karena ada kata An-Naba pada ayat kedua, Anin Naba'il Azim, berita besar. Yang ulama khilaf, apa yang dimaksud dengan berita besar? Kebanyakan mereka membawakannya kepada hari kiamat, hari berbangkit. Sebagian mereka mengatakan yang dipertanyakan oleh mereka kaum Quraisy, di mana mereka berselisih tentangnya, adalah Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan di surat Sad, Qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun. Katakanlah dia adalah berita besar. Dia apa? Dia Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka yang mendustai datangnya hari kiamat, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dimulai dari ayat ke-6, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Bisa mereka lakukan di bumi ini apa yang mereka inginkan. Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan, berbeda-beda, bervariasi, baik dari status sosial, ekonomi atau yang lainnya. Dan di sini ada hal unik. Ketika Al-Quran awalnya membicarakan mereka dengan redaksi mereka amma yatasaalun, perihal apa atau tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Lalu pada ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengalihkan pembicaraan kepada orang kedua, kalian, padahal orangnya itu juga. Ya. Seperti contohnya kita ada bertiga. Kita ngomong dengan dua orang, menceritakan yang ketiga ini. Dia. Lalu sekarang langsung kita ngomong ke orangnya. Ini dalam bahasa Arab atau dalam tafsir disebut dengan uslub iltifat. Iltifat maksudnya menoleh. Awalnya memakai mereka, padahal orangnya itu juga. Sekarang beralih ke kalian. Tujuannya apa? Biasanya kalau kita menyampaikan maksud tertentu kepada orang, kita ajak dia empat mata, langsung kita hadapi beliau, kita sampaikan, engkau begini, engkau begini, engkau begini. Ini biasanya terasa lebih dekat dan bisa lebih menyadarkan orang tersebut daripada kita ngomong di belakangnya. Tapi kalau langsung kita hadapi dia, maka ini insyaallah taala lebih dekat untuk menerima kebenaran daripada dia nanti tahu cerita ini dari orang lain. Ini disebut dengan uslub iltifat. Dalam ayat sering kita dapati, contohnya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang dirinya, berbicara seakan-akan dia jauh. Huwa, dia. Lalu kemudian beralih aku atau kami. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, padahal boleh jadi itu ada di satu ayat atau di satu surat pendek. Maka ini yang disebut dengan berpaling dari posisi orang ketiga sekarang beralih kepada posisi orang kedua, dan gunanya adalah supaya lebih bisa menyadarkan. Kemarin kita sampai
di ayat yang ke-9, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu subat. Subat artinya hening, diam, tenang, tenteram. Dan orang Yahudi sengaja di hari Sabtu mereka tenang, tidak keluar bekerja, tapi tenang untuk beribadah. Ini namanya subat. Pada ayat selanjutnya, ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna, dan kami menjadikan. Dan kata ja'alna di sini, ja'ala dalam bahasa Arab dia dengan makna sayyara, artinya merubah, mengalihkan, merubah sesuatu menjadi yang lain. Karena kadang-kadang dalam Al-Quran kata ja'ala meskipun diterjemahkan menciptakan, menjadikan sama, tapi pada hakikatnya dia beda fungsi. Contoh dalam ayat lain di surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala, dan menjadikan di sini maksudnya menciptakan az-zulumat wan nur, kegelapan dan cahaya. Tapi kalau ja'ala yang ada di sini, ja'alna, ini maknanya merubah sesuatu. Apa yang dirubah? Yaitu menjadikan malam sebagai dirubah menjadi pakaian. Apa maksudnya menjadikan malam sebagai pakaian? Kita tahu bahasanya fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat, dan malam sama juga fungsinya menutup. Yang ditutup adalah pandangan mata, yang ditutup adalah gerak-gerik seseorang yang leluasa ketika di siang hari, tapi di malam hari tidak lagi begitu. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan di sini untuk benar dalam membaca kalimat ja'alna, maka perlu kita mengaktifkan bagian pinggir lidah depan. Makanya disebutkan oleh Imam Ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala, wahris ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna. Artinya perhatikanlah dengan sangat sukun pada kalimat ja'al, karena kemungkinan besar ketika lam dan nun tempatnya di satu makhraj, apalagi orang yang biasa membaca keluar dari hidung semuanya, maka akan berbunyi seperti ini, wa ja'alna, wa ja'alna. Tapi yang benar adalah mengaktifkan pinggir lidah bagian depan, tempat pelarian lam ketika tertumpu di ujung lidah, maka bunyinya kurang lebih menjadi wa ja'alna. Ini dinampakkan. Kalau tidak akan masuk nanti dia ke nun. Satu-satunya yang boleh lam masuk ke nun hanya ketika alif lam yang setelahnya nun, seperti kalimat an-nur, tulisannya al-nur, ya kan? Tapi kita baca an-nur. Ini yang boleh. Tapi selebihnya ini dijelaskan, diizharkan. Maka membacanya wa ja'alna, wa ja'alna al-laila libasa. Kami telah menjadikan malam sebagai pakaian. Kami telah menjadikan malam ini sebagai nikmat kalian untuk beristirahat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelahnya wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami telah menjadikan, kami telah merubah, kami telah takdirkan siang itu ma'asha. Ma'asha, ma'ash dalam bahasa Arab dengan pola maf'al, isim zaman, tempat, waktu untuk mencari aish, mencari penghidupan. Kata aish atau aisyah dalam surat lain, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi
'Aishatir radhi, Aisyah. Kata ma'ash artinya waktu untuk mencari aish, waktu untuk mencari penghidupan. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan waktu mencari rezeki itu memang di siang hari, tidak di malam hari. Di siang hari. Ini waktu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala cocok untuk mencari rezeki. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, law ruziqtum kama ruziqa at-tayru, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian akan diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Taghdu khimasan, pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, wa taruhu, dan pulang di sore hari, bitana, dalam keadaan mereka sudah kenyang perutnya. Berarti burung hanya mencari rezeki pagi sampai sore, tidak sampai malam atau 24 jam cari rezeki tak. Disebutkan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala seperti di surat Yunus, wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kalian malam litaskunu fihi, malam supaya kalian tenang. Yang dimaksud di sini istirahat. Maka tidak semua waktu dijadikan untuk mencari dunia. Tapi ayat ini juga tidak bisa menjadi dalil untuk menyalahkan orang yang kerja malam. Ada juga pekerjaan yang tidak bisa ditutupi kecuali di malam hari contohnya. Ya. Maka ini juga tidak aib, tapi asalnya adalah melakukan pekerjaan di siang hari. Kecuali pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak mungkin dilakukan kecuali di malam hari. Atau ternyata mendapat tugas shift malam. Di antaranya yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi bernama Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami, yang dalam kisah lain disebutkan beliau ini yang dituduh berzina dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha di peristiwa hadisatul ifk. Apa kisah beliau ini? Disebutkan dalam hadis di Sunan Abi Dawud dan diriwayatkan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa beliau dikadukan oleh istri sendiri ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hal. Mengadu istrinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, katanya, suamiku sering memukulku kalau aku salat malam. Yang kedua, kalau aku puasa, dia paksa aku untuk berbuka di siang hari. Yang ketiga, dia sering bangun subuh itu ketika matahari sudah terbit. Lalu Nabi SAW tidak membenarkan begitu saja. Dipanggil suaminya, lalu disampaikan kepada suaminya pengaduan dan istrinya ada di situ. Ini dalil boleh mengadu, melaporkan, curhat kepada orang yang insyaallah taala diyakini bisa untuk menyelesaikan masalah. Tapi bukan curhat ke sembarang orang. Curhat dengan bab hanya kalau tidak dikeluarkan di hatiku apa isinya, makanya diceritakan. Seperti ini tidak boleh. Karena boleh jadi malah bikin masalah baru. Bahkan ketika seorang istri ditalak oleh suaminya, masih talak raj'i, tidak boleh dia keluar dari rumah, dengan harapan supaya masalah ini tidak sampai nanti melebar, membesar. Tapi dalam kondisi tertentu, tidak dalam kondisi talak rumah tangga contohnya, susah untuk diselesaikan masalahnya kecuali dengan mencari orang yang mungkin bisa menyelesaikan, maka ini boleh dikadukan. Seperti juga yang dilakukan oleh Hindun, istri dari Abu Sufyan, yang mengadukan suaminya pelit, tidak cukup memberi nafkah kepadanya.
Dan Nabi tidak menyalahkan Hindun, tidak juga menyalahkan istri dari Safwan ibnu Mu'attal as-Sulami. Lalu Nabi tanya, istrimu mengadukan 3 hal. Kalau dia qiyamul lail, kamu pukul. Kalau dia puasa, kamu paksa untuk berbuka. Dan kamu sering bangunnya ketika matahari sudah terbit. Maka beliau jelaskan kepada Nabi, wahai Rasulullah, adapun yang pertama, ketika aku memukulnya, maka aku tidak memukulnya kecuali setelah memberikan nasihat, menyampaikan jangan terlalu panjang-panjang membaca ayat, karena aku sudah menunggu. Seorang suami sudah menunggu istrinya, tapi istri malah memperpanjang solatnya. Dek muak, makanya dipukulnya istrinya. Nabi mendengar dan Nabi tidak protes. Yang kedua, adapun di siang hari dia sering berpuasa sunat. Wa ana rajulun syabun, sementara aku ini adalah lelaki yang masih pemuda, syahwatku tinggi. Dia tidak minta izin kepadaku sebelum puasa, makanya aku paksa dia berbuka karena aku ini pemuda yang tidak bisa untuk mengalihkan syahwat ketika kebutuhan itu datang. Yang ketiga, kenapa aku bangun malam? Ini syahid dalam masalah ini. Karena engkau sudah tahu wahai Rasulullah, aku ini kerjaku di malam hari. Artinya di malam hari beliau bergadang dan baru tidur mungkin ya sebelum subuh sehingga tertidur sampai terbit matahari. Maka dalam hadis itu Nabi SAW kita dapati Nabi tidak memarahinya karena dirasa apa yang dilakukannya ini syar'i. Ya. Akan tetapi ini tidak bisa dijadikan sebagai dalih. Oh, berarti lah ya dulu contoh talambi sampai matahari terbit subuh mandi masa sahabat. Jangan pula jadikan ini. Ya. Dan Nabi SAW pun pernah sekali ketika berada dalam perjalanan bersama Bilal dan sahabat yang lain, Nabi SAW pun mengamanahkan kepada Bilal untuk piket. Artinya jangan tidur. Berarti ini tugas. Ya, zahirnya berbeda dengan ayat ini. Akan tetapi Nabi SAW mengamanahkan kepadanya, yang namanya manusia sama-sama capek, ternyata beliau pun tertidur dan Nabi SAW baru bangun ketika matahari telah terbit. Salat subuh belum. Lalu Nabi berwudu dan melakukan salat sunat fajar diqada. Kemudian baru melakukan salat subuh berjamaah, ini setelah matahari terbit. Akan tetapi ini tidak berulang. Ini hanya sekali pernah terjadi yang kita tahu dalam riwayat Nabi yang bangun ya, ketika matahari telah terbit. Itu pun dalam perjalanan. Adapun kita yang waliyazbillah, sebagian kita yang mungkin sudah sekian lama, sebagian kaum muslimin yang tidak pernah mungkin hadir di salat subuh waliyazbillah, ini pertama sekali harus diobati hatinya dulu. Karena orang yang hatinya kuat untuk bangun, insyaallah taala Allah bangunkan. Dia ambil sebab untuk dia bangun, di antaranya adalah dia pasang alarm. Di antaranya tidak tidur terlambat. Tidak banyak berkegiatan setelah salat Isya, apalagi jika kegiatan ini tidak bermanfaat sama sekali. Dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nauma ba'da al-maghrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidur setelah maghrib, wal haditsa ba'da al-isya, dan berbicara setelah salat Isya. Maksudnya adalah berbicara pada hal-hal yang tidak penting sehingga nanti berlama-lama. Karena berbicara ini biasanya memulainya yang mudah, mengakhirinya susah. Ini bisa nanti menjadi lama, begadang, besok subuh terlambat bangun. Maka yang dilakukan adalah ikutilah fitrah, bekerja di siang hari. Jika ada hal-hal yang patut dilakukan di malam hari contohnya, maka dilakukan sekadarnya saja.
pada hal-hal yang bermanfaat. Disebutkan dalam ayat ini, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami telah menjadikan siang ma'asha, waktu untuk mencari penghidupan. Ayat selanjutnya, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami membangun, kami telah membangun fawqakum, di atas kalian, wahai Quraisy, yang kalian mengatakan bahwasanya Allah yang memberi kalian rezeki, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mendudukkan matahari dan bulan. Ada PR kalian di balik itu. Sekedar keyakinan bahwa Allah yang melakukan kesemuanya, ini tidak cukup. Bukankah Allah pesankan juga di surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka Quraisy menyembah rabb hadzal bait, pemilik bait ini. Karena apa? Karena Allah telah berjasa kepada mereka. Apa jasa Allah Subhanahu wa taala? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberikan mereka makan di saat lapar dan memberikan rasa aman dikala mereka takut. Allah Subhanahu wa taala mengurut kembali nikmat-nikmatnya, wa banaina, dan kami telah membangun fauqakum, di atas kalian, sab'an shidada, sab'an, 7 langit. Dalam bahasa Arab, kata ala juga berarti di atas, kata fauqa juga berarti di atas. Tapi ulama biasanya membedakan, jika ada kata ala, ini biasanya sesuatu yang berada di atas sesuatu tapi dia menempel. Tapi jika ada sesuatu di atas sesuatu dan itu tidak menempel, maka ini bisa diredaksikan dengan kata fauqa. Kita dengan langit, langit di atas kita kan, menempel atau tidak? Tidak menempel. Maka di sini diibaratkan dengan kata fauqa, namun terkadang ada juga bolak-balik. Wa banaina fauqakum, dan kami telah membangun di atas kalian sab'an, 7 shidada, yang kokoh. Apa yang 7 yang kokoh? Langit. Dan dalam bahasa Arab kata sab'an di sini ada tanwin. Ternyata kata tanwin ini menyimpan kata lain. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan tanwin iwam, tanwin ganti. Tanwin ganti dalam bahasa Arab bisa ganti dari huruf. Contohnya seperti ini, hadin, asal katanya hadi, dihilangkan ya-nya, lalu dikasih tanwin pada kalimat dal, hadin. Atau contoh lain, ganti dari kata seperti ini, wa banaina fawqakum sab'an. Ini kata ulama itu ganti dari kata samawat. Kami telah membangun di atas kalian 7 langit shidada, yang kokoh, yang kuat. Disebutkan dalam ayat lain tentang shidada, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun, setelahnya 'alaiha malaikatun ghilazun shidad. Shidad ini pola jamak dari kata syadid. Kalau kita bilang contohnya syadid, rajulun syadid, ini lelaki pemberani, lelaki yang tegas, syadid, lelaki yang kokoh. Tapi kalau ternyata dia banyak, maka kita bilang rijalun shidad. Dan seperti itu cara menjamakkan kata sifat. Contoh lain, besar, apa bahasa Arabnya? Besar, kabir. Oke, kalau ternyata yang besar itu banyak, kita bilang
kibar. Kecil, saghir. Kalau kecilnya itu banyak, sigar. Begitu caranya, ya. Makanya kalau orang berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah ia sebagaimana dia telah mendidikku di waktu aku kecil. Berarti aku satu. Bagaimana kalau ternyata contohnya kama rabbayana, sebagaimana mereka telah mendidik kami, ambo dambo ni ambo, ya, anak-anak, kama rabbayana sighara jadinya, ya. Jadi kalau doa ternyata imam membacanya contohnya demikian, Allahumma fir lana wa liwalidina, orang-orang tua kami, warhamhum kama rabbawna sighara, ya, seperti itu cara kata sifat. Begitu, ya, cara menjamakkan kata sifat. Maka langit itu kokoh. Dalam ayat lain disebutkan di surat Al-Mulk, tidak ada satupun kita dapati ada lubang-lubangnya. Iya, bahkan kita melihat langit saja tak bisa. Entah mana yang langit. Yang langit dunia, wallahu alam. Disebutkan di surat Al-Mulk, tabarakalladzi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Apakah ada kekurangan? Apakah di langit yang seluas itu apakah didapati ada yang maksudnya di sana bocor? Tidak ada, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, gunung yang sekarang kokoh kita lihat, autada. Kemudian bumi yang sekarang normal berjalan, berputar. Langit yang disebutkan syidada, kokoh. Nanti di hari kiamat akan ada suatu masa dia akan pecah, dia akan hancur. Idza samaa'un fatarat, idza samaa'un syaqqat. Disebutkan dalam ayat lain di surat Ibrahim halaman terakhir, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi ini akan diganti dengan bumi yang lain, dan langit-langit itu akan diganti dengan langit yang lain. Pecah langit yang itu, yang 7 langit, lalu Allah ganti dengan langit yang lain. Apakah bendanya diganti atau rupanya, bentuknya saja diganti? Zahirnya wallahu alam, yang diganti hanya rupanya saja, bentuknya saja, desainnya saja. Langit itu juga, tapi tidak lagi seperti langit yang syidad yang kita lihat 7 berlapis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami telah menjadikan siraj. Siraj artinya pelita. Yang dimaksud di sini adalah matahari. Kami telah menjadikan matahari wahaja. Wahaja, matahari yang terang benderang, yang sangat bersinar. Kalau kita mengatakan kepada orang anta, kita bilang anta kadzib, engkau pendusta. Tapi kalau pendustanya sudah kelas berat, maka kita bilang anta kazzab. Nabi palsu yang menyatakan dia Nabi Musailimah atau Musailamah al-Kazzab, karena memang pendusta dan sangat pendusta, mengatakan bahwasanya ada wahyu yang diturunkan kepadanya dari malaikat Jibril. Dia sampaikan, kata al-fil wa ma adraka mal fil dzu khurtubin tawil, macam-macam dia bikin, seperti al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Akan tetapi ketika didengar oleh nabi palsu yang lain, tertawa mereka spontan, karena ini jelas bukan kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami telah menjadikan matahari sebagai atau pelita, matahari sebagai pelita yang terang benderang. Kalau kita lihat pelita atau lampu zaman dulu, kita dapati bahwasanya cahayanya itu memang langsung dari lampu itu. Dia tidak memantulkan cahaya, tapi
langsung dari lampu itu cahaya itu keluar, dikasih api, ya nanti dipantulkan dengan kaca contohnya. Dalam ayat lain disebutkan di surat Yunus di halaman pertama, kalau tidak salah di ayat yang kelimanya, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari dhiya'an, bercahaya, wal qamara nura, dan bulan pun bercahaya, sama-sama bercahaya. Tapi ulama bedakan, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bulan Allah redaksikan dengan nur, tapi ketika berbicara tentang matahari Allah redaksikan dengan dhiya, sama dengan siraj ini. Lalu ulama membahas bahwa matahari ini asli mengeluarkan cahaya, cahaya itu berasal darinya. Adapun bulan, bulan hanya memantulkan cahaya yang diserapnya. Maka yang memantulkan cahaya yang diserapnya disebut dengan nur. Akan tetapi yang mempunyai cahaya sendiri disebut dengan dhiya atau siraj. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat ke-14, wa anzalna, dan kami telah menurunkan minal mu'sirati, dari awan-awan, ma'an, air-air, sajjaja, yang tercurah lebat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari awan. Untuk kita ketahui, biasanya lebih lumrah kata yang menunjukkan arti awan, biasanya dipakai kata sahab. Bahkan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hazimal ahzab, mujriyas sahab, yang memperjalankan awan. Ya. Dan ini ada kita dapati dalam Al-Qur'an juga, bahkan itu yang lebih banyak, awan. Kalau kata mu'sirat berasal dari kata asra, ain, sad, ra. Kita kalau minum jus, yaitu minuman yang diperas dari buah-buahan, itu disebut dengan asir. Maksudnya minuman yang diperas, airnya diambil dari buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala sekarang membahasakan awan seakan-akan awan ini memeras air di atas, lalu airnya turun. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala membahasakan awan dengan muzn, mim, zai, nun. Ada yang tahu di mana? Awan tapi dibahasakan dengan mim, zai, nun. Kita buka surat Al-Waqi'ah halaman kedua sebelum akhir, disebutkan afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Bagaimana pendapat kalian tentang air yang sekarang kalian minum? A antum anzaltumuhu minal muzni, apakah kalian yang menurunkannya dari awan, am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkannya? Di ayat lain disebutkan dengan ghamam. Dalam ayat lain disebutkan dengan ghamam, ya, seperti di surat Al-Baqarah, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Ini awan. Ya, ternyata awan saja itu bisa diredaksikan dalam Al-Qur'an sekian, ya. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sekarang memberikan potensi kepada awan untuk, ya, untuk meremas air yang ada sehingga turun lebat. Ma'an sajjaja. Sajjaj, kata saj ini kita dapati juga dalam pelaksanaan ibadah haji. Bahkan dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, afdalul haji al-ajju as-sajju. Haji yang terbaik adalah al-ajju.
Ijaj maknanya raf'us sauti bi talbiyah, mengangkat suara ketika mengucapkan talbiyah. Tapi ada satu lagi as-sajju. As-sajju maknanya adalah menumpahkan darah. Kalau kita contohnya ketika kurban, awal pertama sekali kita menyembelih, keluar darah seperti muncarat, lebat. Maka ini disebut dengan sajj, menumpahkan darah dari hewan sembelihan. Seakan-akan turunnya hujan lebat, seakan-akan seperti itu. Ya, sajj, ma'an sajjaja. Dan yang barusan turun, ya, hujan yang lebat, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sebagian kita menjadikan halangan, gara-gara hujan tidak jadi bekerja, gara-gara hujan tidak jadi ini. Tapi ada sekian kaum dari hamba Allah Subhanahu wa taala, sekian umat yang mengharapkan itu turun sehingga bisa ya mengumpulkan air, sehingga bisa begini, sehingga bisa begitu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan apapun, menciptakan apapun sia-sia. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hujan sudah turun seperti tadi, maka sunnah Nabi kita ucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita telah diberi hujan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Mutirna bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat-Nya. Disebutkan di surat Al-Jathiyah, surat terakhir di juz ke-25, Allah Subhanahu wa taala membahasakan hujan itu dengan rezeki. Wa anzalna minas samai mir rizqin, dan kami telah menurunkan dari langit itu dari rezeki. Rezeki bisa sesuatu yang langsung dipakai, air turun, bisa mandi, bisa ini, ya. Atau boleh jadi rezeki ini dia dengan itu dia rezeki, tapi baru bisa kita nikmati setelah berproses menjadi rezeki lain. Turun, lalu nanti akan dihidupkan tanah yang tandus, bisa tanam, hewan ternak pun bisa makan dari tanaman yang tumbuh. Ini juga rezeki, meskipun dia berproses. Dari awal turun air itu rezeki, tanaman yang tumbuh rezeki, maka binatang yang memakannya nanti baginya juga rezeki. Lalu binatang kita makan, semuanya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, silsilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Allah mengatakan, berfirman, linukhrija bihi habban wa nabata, agar, lam di sini lam ta'lil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan air atau hujan? Jawabannya adalah linukhrija bihi habban wa nabata, agar kami tumbuhkan dengannya, dengan air itu yang mempunyai potensi untuk melembabkan tanah, menyuburkan tanah. Habban wa nabata, hab, biji-bijian, sesuatu yang ditanam dengan biji, atau nanti sesuatu yang tumbuh, ya, kemudian mengeluarkan biji-bijian. Nabata, tanam-tanaman. Kata nabat ini biasanya identik dengan tanaman yang tidak mempunyai batang yang kokoh. Kalau boleh kita bilang tanaman muda, seperti sayur-sayuran ini terkategori nabat, ya. Biji-bijian seperti contohnya, ya, seperti contohnya jagung, ya, padi. Nabat identik dengan seperti sayur-sayuran atau tanaman-tanaman yang lain. Wa jannatin alfafa, dan jannat, jannah-jannah, kebun-kebun, alfafa, yang rindang. Kata alfafa berasal dari kata laf. Kalau kita contohnya melipat kain, baju kita lipat, ya, rapi-rapi, ini namanya laf. Kita melipatnya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala dengan hujan tadi menjadikan rezeki lain, yaitu kebun-kebun yang hasilnya berlipat-lipat. Alfafa jamak dari kata lafif. Disebutkan dalam ayat di surat Al-Isra,
Karena untuk menafsirkan Quran tidak mungkin kita lari dari Al-Quran. Yang lebih tahu dengan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita ke sini, ke sana, ke sini. Ya, di surah Al-Isra di halaman sebelum akhir Allah Subhanahu wa taala ayat paling bawah, ji'na bikum lafifa. Kami akan mendatangkan kalian nanti di hari kiamat berlapis-lapis, berkelompok-kelompok, zumara, ya, berbondong-bondong sebagaimana dalam ayat, dan nanti insyaallah taala akan ada juga kita dapati hal yang demikian. Kemudian bab baru dalam masalah ini, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaum, hari, al-fasli, hari keputusan, hari pemisahan. Yang benar akan dibalas, yang salah akan dibalas, yang taat akan diberikan ganjaran, yang tidak taat akan diberikan azab. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan. Kalau kita masuk ke lokal, ke kelas, maka itu disebut dengan fasl, karena sudah dipisah-pisah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu disebut dalam bahasa Arab dengan fasl, dipisah. Ini yang kelas 1, ini yang kelas 2. Maka di hari kiamat nanti juga ada hari memisah-misah. Disebutkan di surat Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Memisahlah kalian sekarang wahai al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Disebutkan dalam hadis Nabi, yang menyembah matahari mengikuti matahari, yang menyembah bulan mengikuti bulan, yang mengagungkan Fir'aun bersama Fir'aun. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Akan dikumpulkan seseorang dengan siapa yang dia cintai. Maka kira-kira kita dengan kondisi ibadah sekarang, dengan siapa kita layak dikumpulkan? Disebutkan oleh Anas radhiyallahu anhu dalam hadis sahih Muslim, ada seorang Arabi Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi?" Nabi tidak menjawab, tapi Nabi membalas dengan pertanyaan lain, "Madza a'dadta laha?" Apa yang sudah engkau persiapkan dengannya? Jangan sibuk mengurus kapan terjadi ini itu, tapi apa yang kita persiapkan untuk hari itu. Madza a'dadta laha? Lalu dia mengatakan, inni uhibbullah wa rasulah, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi menjawab, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Dikumpulkan seseorang dengan siapa yang dia cintai. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang setia menemani Nabi 10 tahun? Demi Allah, tidak pernah kulihat wajah kaum muslimin paling berseri-seri kecuali pada hari itu. Karena apa? Para sahabat mengerti ibadah mereka tidak akan mencapai ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka senang, berarti kalau kami cinta Allah dan Rasulnya, kami akan berkumpul dengan Allah, dengan Rasulnya, dan kami akan diperkenankan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat saja berharap bertemu dengan Nabi dengan cintanya begitu, ibadahnya luar biasa, seharusnya kita harus lebih berharap lagi. Tapi terkadang ada umat Nabi yang datang ingin menyusul meminum satu teguk dari telaga Kautsar, tapi dihalangi, dan Nabi sudah melihat mereka. Lalu Nabi sampaikan, ummati, ummati, ashabi, ashabi, itu umatku, umatku, itu sahabat, sahabatku. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Di antara mereka ada yang murtad setelah engkau meninggal. Ini yang mereka tidak kuat imannya, akhirnya murtad. Maka mengada-ngada dalam syariat Nabi SAW, mengada-ngadakan ajaran tertentu, takut nanti tidak bisa mencicipi meskipun satu teguk telaga Kautsar Nabi SAW. Nanti kita akan dipisah di yaumul fasl. Inna yaumal fasli, hari keputusan, hari akan dipisah. Kana miqatan, adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Wahai mereka yang amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, yang bertanya-tanya tentang hari kiamat, hari kebangkitan, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih, tak ada entah indah, tak ada entah indah. Allah Subhanahu wa taala menekankan, inna yaumal fasli kana miqata,
Sesungguhnya hari keputusan itu sudah ditetapkan waktunya. Cuma tidak ada satupun yang tahu kapan pastinya. Terjadi hari Jumat, iya. Terjadi setelah kaum muslimin mati semuanya, iya. Terjadi setelah tidak ada lagi orang berhaji, iya. Berumrah, iya. Terjadi setelah Dajjal datang, iya. Terjadi setelah Nabi Isa turun membunuh Dajjal, iya. Terjadi setelah Ya'juj Ma'juj, iya. Terjadi setelah matahari terbit di barat terbenam di timur, iya. Semuanya ya. Terjadi setelah keluar binatang yang bisa berbicara dengan manusia, iya. Terjadi setelah terjadi gerhana 3, iya. Terjadi setelah api keluar dan mengantarkan menghalau orang kepada mahsyar, semuanya iya. Terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang pertama yang insyaallah setelah ini akan dibahas. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma, hari. Kapan yaumul fasli itu terjadi? Yauma, hari. Yunfakhu, akan ditiupkan fis sur, di sangkakala, akan ditiupkan oleh Israfil. Meskipun tidak didapati dalil yang sahih yang jelas, Israfil lah peniup sangkakala. Yang ada di hadis nafikhus sur, yang menghembus sangkakala, yang meniup, tapi tidak disebutkan Israfil. Hanya saja ulama mengatakan, bahkan hampir sepakat mengatakan yang meniupnya adalah Israfil. Dan Israfil nama malaikat yang sahih. Tapi Izrail sebagai malaikat maut, tidak ada dalil yang sahih menunjukkan kalau namanya Izrail. Yang sahih malakul maut, sebagaimana di surah Sajdah, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, kalian akan diwafatkan oleh malakul maut. Baik, silakan azan dulu.
Allahumma Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'da. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan, diputuskannya perkara, hari pemisahan, digabungkan seseorang dengan golongannya, kana miqata. Itu adalah hari yang sudah ditetapkan. Miqat bisa berarti waktu, bisa berarti tempat. Ketika haji ada miqat, seperti miqat orang yang datang dari arah Yaman, Indonesia, Malaysia, Asia secara umum miqatnya di Yalamlam. Mereka yang datang dari arah Syam, miqatnya Mesir, miqatnya di Juhfah yang sekarang namanya Rabigh. Yang datang dari Madinah, Zulhulaifah yang sekarang namanya Bir Ali. Yang datang dari arah Najd, Taif, maka miqatnya adalah Qardul Manazil yang sekarang namanya Sailul Kabir. Dan yang datang dari Irak namanya Zatu Irqin. Ini miqat secara tempat. Tapi miqat yang dibicarakan di dalam ayat ini adalah miqat secara waktu, sesuatu yang sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapankah itu? Yauma yunfakhu fis-sur. Hari di mana akan ditiupkan sangkakala. Dan untuk kita ketahui, sangkakala itu sekarang telah berada di mulut yang akan meniupnya. Tinggal lagi Allah qada kapan akan ditiup, langsung ditiup karena sekarang sudah ada di mulutnya. Menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu sungguh sangat dekat. Dan disebutkan dalam hadis, bahkan dalam ayat yang sahih tentang jumlah tiupan ini adalah 2 kali. Yang pertama ketika ditiupkan sebagaimana Allah sebutkan di surat Az-Zumar, ada juga di surat An-Naml. Di surat An-Naml yauma yunfakhu fis-sur. Di surat Az-Zumar sebelum ayat atau beberapa ayat sebelum wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, ayat paling atas, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiupkanlah sangkakala, fasa'iqa maka berguncanglah siapa saja yang berada di langit dan di bumi. Siapa yang belum mati, mati. Dan yang sudah mati itu akan diguncang juga. Summa nufikha fihi ukhra, lalu ditiupkan sekali lagi. Yang tadi malam kita sebutkan di Masjid Muslimin, ini jaraknya 40, tapi tak tahu 40 hari kah, 40 tahun kah, atau 40, wallahu alam, tak tahu berapa. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah mati semua yang hidup ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan suaranya yang lantang. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada makhluk, limanil mulkul yaum? Siapa sekarang yang punya kerajaan? Mana yang mengaku bahwasanya saya ini adalah mulukud dunia? Ainal mulukud dunia? Ainal jabbarun? Mana mereka yang sombong di dunia? Dan salah satu tafsir kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, padahal Allah juga yang menguasai hari dunia ini. Karena banyak orang di dunia mengaku-ngaku jadi raja, sok-sok berkuasa. Di akhirat nanti setelah ditiupkan sangkakala pertama, yauma yunfakhu fis-sur, semuanya mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka semuanya, termasuk yang mati juga yang meniupkan trompet juga mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, limanil mulkul yaum? Siapa yang punya kerajaan sekarang? Aina mulukud dunia? Raja-raja dunia mengaku, so mana mereka? Jabbarun, yang sombong. Tidak ada satupun yang menjawab. Lalu Allah Subhanahu wa taala dirinya sendiri yang menjawab, limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil qahhar. Pemiliknya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha menaklukkan. Setelahnya baru Allah hidupkan lagi malaikat yang meniup
sangkakala, lalu disuruh lagi untuk meniup. Ketika itulah fatatuna afwaja, lalu kamu datang berbondong-bondong. Di awal sekali digiring, ada syahid, ada sa'iq, ada yang menggiringnya, ada saksinya, dan mereka keluar dari kubur mereka itu seperti belalang. Berbondong-bondong mereka berjalan awalnya. Bagaimana cara menggabungkan ayat ini dengan ayat yang ada di halaman paling bawah kedua terakhir di surat Maryam, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Di surat Maryam dikatakan kita datang sendiri, tapi di sini disebutkan kita datang berbondong-bondong. Bagaimana cara memahaminya? Di awal-awal kita datang, dikeluarkan kita dari kubur kita, maka kita akan digiring berbondong-bondong dan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita kagumi. Setelahnya, ketika hisab sudah datang, ketika mizan akan ditimbang amal, maka kita datang satu-satu. Disebutkan dalam hadis, pada suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hambanya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah kita dengan Allah Taala yang saja yang akan ada nanti. Disebutkan dalam hadis lain, Allah berikan, setelah diberikan kepada catatan amalnya, lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada hamba ini, ya abdi iqra, wahai hambaku, bacalah apa yang dibaca. Iqra kitabaka, baca bukumu. Coba lihat di catatan itu, apakah ada yang dicatat oleh malaikat engkau tidak melakukannya tapi dicatat, atau sebaliknya ada amalan yang engkau lakukan tapi tidak dicatat oleh malaikat. Maka hamba mulai balik-balik, dilihatlah bukunya, dilihat tidak ada satupun yang dicatat baik dari dosa atau amalan kecuali hal itu benar adanya. Lalu Allah Ta'ala tidak mau menzalimi. Diulang lagi pertanyaan, ya abdi unzur, lihat lagi ke dalam buku catatan. Hal zalamaka katabati syai'an, apakah ada malaikat pencatatku yang menzalimimu meskipun sedikit? Dilihat lagi, ternyata tidak ada satupun yang dilakukan kecuali semuanya ada di situ. Ketika hamba ini sudah yakin dia halak, sudah yakin dia binasa, tidak ada lagi yang akan menolong. Dan itulah yang disebut dengan dalam ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia lihat semuanya ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyimpan 99 rahmat di akhirat sana, Allah sampaikan kepada hambanya, ya abdi, sungguh suatu hari engkau lakukan dosa ini pada hari ini di tempat ini. Tidak ada yang melihatmu. Di dunia dosa ikut aku tutup, tidak ada orang mengetahuinya, dan pada hari ini ku ampuni dosa itu bagimu. Ini dalil bahwasanya setiap dosa diperlihatkan, tapi belum tentu setiap dosa akan menjadi penyebab hamba akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi Allah ampuni di hari itu. Kita tutup dengan kisah dua orang Bani Israel yang satunya taat sekali beribadah, satunya melakukan maksiat berkali-kali. Karena mereka kawan, menjadi kewajiban bagi kawan yang taat ini mengingatkan kawan yang tidak taat, yang berdosa, yang bermaksiat. Cuma sepertinya caranya kurang pas, sehingga tidak berkenan di hati orang yang diberi nasihat, sampai dia mengatakan, khallini wa rabbi, biarkanlah aku dengan Rabbku, ini urusanku dengan Allah Ta'ala. Lalu dia emosi dengan mengatakan wallahi lan yaghfirallahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Di akhirat mereka berdua dibangkitkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang bersumpah atas nama Allah, Allah tidak akan ampuni dosa hambanya yang lain. Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan, man zalladzi ta'alla alayya alla aghfira li fulan, siapa pula yang berani bersumpah atas namaku tak aku ampuni dosa si fulan.
pada hari ini ku ampuni dosa si fulan, padahal baru dosanya itu ada sebetulnya, tapi pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa si fulan. Wa ahbabtu amalaka, dan aku akan mempupus habis amal yang telah engkau lakukan, karena berani masuk ke ranah yang bukan ranah dia lagi. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan demikian, dan kita sambung nanti insyaallah taala di hari Rabu depan. Wallahu taala ala wa alam. Jika ada pertanyaan nanti silakan dikumpul, saya jawab di Masjid Ausad hari Rabu pagi khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.